wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Untuk pembelajaran hari ini melanjutkan materi ikatan kimia, kecenderungan unsur mencapai kestabilan. Nanti jika ada pertanyaan silakan acungkan tangan ya agar kondusif Bapak mute semua ya. Bapak nonaktifkan mikrofon semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, ikatan kimia. Terakhir kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron. Ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu kecenderungan unsur mencapai kestabilan. Sebelumnya Bapak akan buka, ini adalah tabel periodik unsur digital. Sudah terlihat di layar? Silakan mulai di kolom chat. Ya, ini adalah tabel periodik digital. Periodic Table Explorer. Kita akan coba contohkan di sini. Di bab sebelumnya kita sudah belajar jenis-jenis unsur. Ya. Ada semuanya di dalam tabel periodik unsur. Ini ya, tabel periodik unsurnya. Kita lihat dari susunan elektronnya. Kita coba cek dari mulai hidrogen. Hidrogen dia nomor 1. Susunan elektronnya adalah 1. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia elektronnya di kulit pertama hanya ada 1. Kemudian helium 2. Kemudian lithium punya 3 elektron, tapi tersebar di 2 kulit. Di kulit pertama terisi 2 elektron, di kulit kedua terisi 1 elektron. Ya, siapa di sini yang bisa menjawab jumlah maksimum elektron tiap kulitnya? Silakan boleh acungkan tangan. Ada yang bisa menjawab setiap kulit dalam elektron maksimal terisi berapa elektron? Silakan. Azahra menjawab 8. 8 itu untuk apa? Untuk kulit berapa? Silakan, ada yang mau berpendapat? Boleh. 8 benar ya, tapi untuk kulit berapa? Maksimal 8 elektron itu untuk kulit berapa? Kita perhatikan dulu, kita lanjutkan dulu. Kita lihat di sini susunan elektron lithium, kemudian berilium, nomor 4, susunan konfigurasi elektronnya 2, 2. Kemudian boron, 2, 3. Artinya di kulit pertama 2, kulit keduanya 3 elektron. Kemudian lanjut ke fluorin. Fluorin nomor atom 9, ya. Fluorin nomor atom 9. Dia nomor atom 9, susunan elektronnya 2, 7. Kemudian neon. Neon di sini 2, 8. 2, kemudian paling luarnya 8. Jumlahnya adalah 10. Lalu lanjutkan ke natrium atau sodium di sini ya, Na. Na nomor 11, kemudian konfigurasinya 281, artinya di kulit kedua maksimum berapa elektron? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Di kulit pertama maksimum berapa elektron? Di kulit kedua maksimum berapa elektron? Ya, ini Siti Fatma sudah menjawab lengkap. Katanya kulit K dengan N sama dengan 1 maksimum 2 elektron. Kemudian kulit L ya
enaknya disampaikan langsung Siti Fatma, silahkan dibuka mikrofonnya. Silahkan dibuka mikrofonnya, dinyalakan videonya. Ya, bagaimana Siti Ya, Fatma? Jumlah elektron maksimum tiap kulit, silahkan dijelaskan. Jadi itu setiap kulit itu yang pertama adalah kulit pertama itu kan N sama dengan 1. Itu maksimalnya ada 2 elektron. Terus yang N sama dengan 2 atau di kulit kedua itu maksimalnya itu 8 elektron. Terus yang di kulit ketiga atau N sama dengan 3 maksimalnya itu 18 elektron. Dan di kulit 4 atau N sama dengan 4 maksimalnya 32 elektron. Lalu di kulit yang kelima atau N sama dengan 5 maksimalnya itu 50 elektron, Pak. Oke, terima kasih Siti Fatma. Ya, jadi apa rumusnya kemarin? Ya, kita bisa menghitung cepat Iya, jumlah sama-sama, Pak. maksimum elektron tiap kulit. Bagaimana Siti Fatma? Apa rumusnya? Dua N pangkat 2 ya. Iya, gimana, Pak? Jadi untuk menghitung jumlah E maksimum dapat menggunakan rumus 2N dipangkatkan 2. Nah, jadi nanti kalian kalau pengen tahu kulit pertama maksimumnya berapa elektron, tinggal 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Kulit ketiga, 2 kali 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, 9, dikalikan 2, jadi 18 elektron. Dan seterusnya. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan berarti di kulit pertama maksimum 2 elektron. Di kulit kedua maksimum 8 elektron. Kalau sudah penuh, dia pindah ke kulit berikutnya. Ke kulit ketiga. Di kulit ketiga, nah ini misalnya, di kulit ketiga ini maksimum harusnya 18 elektron. Tapi karena dia tidak sampai ke 18, maka berhenti di 8, kemudian mengisi kulit keempat. Kulit selanjutnya isinya adalah 2. Kalsium nomor atom 20 ya. 20 di sini konfigurasi 882. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan ke materi yang tadi sudah Bapak buka, kecenderungan unsur untuk di sini ada yang sudah baca materi tentang ikatan kimia, boleh mengacungkan tangan. Jadi, kenapa unsur-unsur harus berikatan? Mengapa unsur-unsur harus berikatan? Silakan boleh acungkan tangan yang ingin berpendapat. Ada di sini, silakan. Mengapa unsur-unsur harus berikatan? Ya, kalau belum ada kita lewat dulu ya sampai ada yang menyampaikan pendapatnya. Kita lihat tadi di konfigurasi elektron ya. Di konfigurasi elektron yang awal itu ada kelompok gas mulia, kelompok golongan 8A. Golongan 8A ini dia tidak berikatan. Dia stabil ya. Di alam dalam keadaan bebas. Ini ada kelompok 8A, ini noble gas atau gas mulia ya. Gas mulia ini unsur golongan 18 atau golongan 8A kalau tabel periodik kita yang kita pakai ya. Kemudian semuanya ini merupakan unsur-unsur yang tidak reaktif ya.
Semuanya merupakan unsur-unsur yang tidak reaktif. Dia tidak berikatan karena dia termasuk ke dalam golongan unsur yang stabil. Stabil dilihat dari mana? Kita coba lihat dari mulai helium, ya. Kita lihat mulai dari helium. Di sini dia kulit terakhirnya terisi 2 elektron, berarti penuh. Kemudian lanjut lagi ke neon. Neon 28, belakangnya 8, ya. Kemudian kita lanjut lagi ke argon. Ya, argon nomor 18, 288. Kulit terluarnya 8 juga. Kemudian lanjut ke kripton. 2, 8, 18, 8. Ini angka-angka yang merupakan jumlah kulit maksimum ya. Jumlah elektron maksimum dari tiap kulitnya. 2, 8, 18, 8. Artinya di sini untuk unsur gas mulia dikatakan stabil karena elektron terluarnya terisi 2 elektron atau 8 elektron. Ya. Jadi kesimpulannya untuk gas mulia ini ada yang memenuhi 2 kriteria. Mengapa gas mulia stabil? Ada yang bisa menyampaikan dari yang sudah Bapak sampaikan barusan? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan? Boleh. Mengapa gas mulia stabil? Ya, silakan Nurhaliza. Diaktifkan mikrofonnya, nyalakan videonya, kemudian dipersilakan untuk menjawab. Ya, bagaimana Nurhaliza? Diaktifkan dulu. Iya, Pak. Ya, oke. Karena semua unsurnya memiliki elektron terluar 2 sama 8. Ada yang 2, ada yang 8. Nah, yang terluarnya 2 ini disebutnya duplet. Ya, ini untuk gas helium saja. Kemudian atau terluarnya 8. Ini disebutnya oktet. Untuk gas mulia selain helium. Jadi 2 kriteria ini menyebabkan susunan gas mulia ini konfigurasi elektronnya stabil. Sehingga unsur-unsur lain juga ingin stabil seperti gas mulia. Ya, ingin stabil seperti gas mulia. Bagaimana caranya? Caranya dengan memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti gas mulia. Kita contohkan. Di sini tadi ada nomor 2. Ya, di nomor 2 itu ada helium. Ini konfigurasinya 2. Kemudian di nomor 10 ada Ne. Konfigurasinya berapa? Silakan barangkali yang mau ikut menjawab boleh. Siapa di sini yang mau ikut menjawab melengkapi dari konfigurasi elektron gas mulia? Silakan. Acungkan tangan. Ya, Sulfa. Silakan diaktifkan. Sulfa, silakan dibantu ya. Untuk oke, silakan dijawab saja. Untuk Ne, berapa jawabannya, Sulha? Kulit elektronnya 2 sama 8. 2 sama 8. Kemudian untuk unsur selanjutnya argon. 288. Argon 2
8, 8. Selanjutnya, setelah argon apa? Di bawah argon apa? Jadi komen. Ya, jangan ditutup dulu mic-nya. Silakan, Sulfa. Krypton. Krypton. 288. 2, 8, 18. 18, 8. Selanjutnya, Xenon. nomor 54 ya. Xenon. Ya, xenon. Berapa? 2, 8, 18. 11, 18. 18, 8. Ya. 8. Selanjutnya setelah xenon, Radon. radon. Rn. Rn ya. 2, 8, 28, 18, 18, 18. 32, 18, 8. Silahkan nanti kalian cek ya. Sudah benar atau belum. Yang penting nanti jumlahnya harus sama. 86. Ini harus sama. Jadi 54 dan seterusnya. Terima kasih Sofa. Ya Bapak lanjutkan lagi. Anissa, silahkan. Bapak ingin bertanya di sini, ada yang belakangnya 2, ada yang belakangnya 8. Yang belakangnya 2 disebutnya memenuhi kaidah apa? Yang belakangnya 8 disebutnya memenuhi kaidah apa? Silahkan, Anissa Putri. Dinyalakan mikrofonnya. Ada yang menjawab barangkali selain Anissa, boleh? Yang ditanyakan, kalau 2 ini disebut memenuhi kaidah apa? Kemudian kalau 8 ini, ya, yang belakangnya 8, ini memenuhi kaidah apa? Silakan. Siapa yang berani? Ya, Rasifa, silakan diaktifkan mikrofonnya. Silakan Rasifa. Yang 2 disebut apa? Yang 8 disebut apa? Yang 2 disebut duplet, yang 8 disebutnya oktet. Oke, yang 2 disebut duplet, yang 8 disebut oktet. Nah, yang 8 disebut oktet. Artinya, semua unsur ingin konfigurasinya seperti gas mulia. Ya, semua unsur ingin konfigurasinya stabil seperti gas mulia. Nah, yang stabil itu yang seperti ini nih. Ya, ini stabil. Oke. Kemudian kita cek misalnya bagaimana caranya untuk unsur natrium. Natrium nomor atom berapa? Boleh dicat silakan. Natrium unsur nomor atom berapa? Ya, nomor atom 11. Oke. Karena dia nomor atom 11, konfigurasi elektronnya bagaimana?
Untuk Na ini konfigurasi elektronnya bagaimana? 281, oke, ya. Cukup. Berarti semuanya sudah paham nih. Kita lanjutkan 281. Perhatikan di konfigurasi elektron yang ini, ya. Konfigurasi elektron dari helium sampai radon. Na dengan nomor atom 11, konfigurasinya 281, kira-kira lebih mudah sama seperti neon atau helium. Lebih mudah konfigurasi elektronnya menyerupai neon atau helium. Na dengan nomor atom 11, dia akan lebih mudah mencapai kestabilan dengan mengikuti konfigurasinya. Konfigurasi elektronnya helium atau neon. Silahkan yang bisa. Konfigurasi elektron Na 281. Ini dari Sulha, dari Nurhaliza, dari Naila. Tadi sudah menjawab di kolom chat. 281. Nah, 281 ini kecenderungannya lebih dekat dengan konfigurasi helium atau neon. Ini helium, ini neon. Neon, oke. Kata Rosifa neon. Ya, kita cek ya. Kalau seperti neon berarti yang satu belakang harus dihilangkan. Ya, yang satu belakangnya dihilangkan dengan cara apa? Ini yang satu belakang ini. Ya, satu elektron yang di belakang ini harus dilepas, ya, harus dilepas. Harus dilepas nih, supaya stabil. Nanti konfigurasi elektronnya, karena dia dilepas satu elektron, sebelumnya di Na itu protonnya ada 11, elektronnya ada 11. Nah, kalau dilepas satu elektron, jadinya gimana? Kalau dilepas satu elektron, jadinya protonnya berapa, elektronnya berapa? Proton jadi berapa? Naila sudah menjawab, protonnya 11. Kemudian elektronnya jadi 10. Sekarang muatan positif dan negatifnya banyak mana? Banyak positif atau banyak negatif? Banyak positifnya, ya, banyak positifnya sehingga nanti muatannya jadi positif. Selisihnya 1, ya, selisihnya 1, 11 dan 10 selisihnya 1, sehingga Na di sini karena dia melepas satu elektron, ya, Na menjadi ion, Na plus. Jadi Na supaya dia stabil, maka dia menjadi Na plus, ya. Menjadi Na plus. Muatannya positif. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dicontohkan lagi unsur apa misalnya? Silakan boleh. Yang dari golongan A dulu ya. Silakan yang ingin memberikan contoh unsur apa yang mau kita coba. Ca. Oke. Dari Suha, Ca. Ca nomor atom berapa ya? Oke, 20. Kemudian di sini ada Ca. Nah, Ca dengan nomor atom 20, konfigurasi elektronnya bagaimana? Oke, 2882 ya. Suha sepertinya tadi malam belajar nih. 2882. Yang lain dan kalah ya. 2882. Oke, kecenderungannya di sini berarti lebih dekat kemana? Ke AR atau ke KR? Ke argon atau ke kripton?
Lebih dekat dengan mana? Ke argon atau ke kripton? Argon, oke, Rosifa, ya. Jadi lebih dekat ke argon. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Yang dua elektron ini dibagaimanakan? Melepaskan dua elektron, betul, ya. Jadi caranya ini elektronnya dilepaskan dua elektron, ya. Nanti dia dilepaskan dua elektron. Nanti dia jadi ion apa? Ion apa? Ya, melepaskan dua elektron membentuk ion Ca2+, betul, ya. Jadi nanti dia dilepaskan dua elektron membentuk ion Ca2+. Jadi paham ya menentukan muatannya. Dilihat dari kalau elektronnya dilepas jadi muatannya positif karena elektronnya muatan negatifnya berkurang. Tapi kalau elektronnya bertambah, nanti dia muatannya jadi negatif. Ya, kalau dia menerima elektron, dia muatannya jadi negatif. Kalau melepaskan elektron, muatannya jadi positif. Ya, selanjutnya kita coba contoh yang menerima elektron atau menangkap elektron. Ambil contohnya dari unsur yang sebelah kanan. Kira-kira apa unsur yang sebelah kanan selain gas mulia? Ya, contohnya Cl17. Oke, boleh, ya. Contohnya selanjutnya ini karena di atas ini unsur logam, ya. Ke bawah Bapak contohkan unsur non logamnya adalah Cl. Sesuai contoh dari kalian ya. Nomor 17 dia Cl. Konfigurasinya bagaimana? Ya, betul 287. Nah, 287 ini bagaimana kecenderungannya? Dilepaskan 7 elektron atau dia menerima 1 elektron? Menerima 1 elektron. Jadi kecenderungannya lebih baik dia menerima 1 daripada melepas 7. Karena energi yang dibutuhkan untuk melepas 7 elektron juga cukup besar. Ya. Sehingga dia membentuk ion Cl-, betul. Jadi kecenderungannya di sini yang 7-nya ini dia menangkap 1 elektron ya. Elektron. Sehingga nanti jadinya Cl-, ion Cl-. Oke. Ada lagi, satu contoh lagi misalnya. Di atas Cl di golongan 6A periode 2. Golongan 6A periode 2 ada unsur apa? Golongan 6A periode 2 ada unsur apa? Oke, Azhara, oksigen ya, betul. Di nomornya berapa nomornya? Nomor atomnya. Yang ditanyakan di periode 2. Di periode 2 itu oksigen ya, kalau sulfur di periode 3. Nomornya 8. Ini unsurnya O. Oke. Unsurnya O, konfigurasi elektronnya sambil dicatat ya. 26, betul. Nah, kalau sudah 26 ini kecenderungannya melepas 6 atau menerima 2. Betul, Siti Fatma menerima 2. Jadi, atau menangkap 2 elektron ya.
Jadi nanti ion yang dibentuk adalah ion apa yang dibentuk? Ion apa? Bukan S. Oh, oksigen. Ayo. Oksigen O2- betul ya. Oke, fokus ya. 2-. Papan tulis yang sebelah kiri sudah dicatat. Kalau sudah, Bapak hapus. Kita sedikit lagi materinya untuk hari ini. Setelah itu kuisnya sudah terbit ya. Kuisnya sudah terbit di GCS. Setelah ini kalian mengerjakan kuisnya. Silakan. Bapak beri waktu sampai jam 3 sore. Jadi manfaatkan kesempatannya. Jangan sampai terlewat. Meskipun nanti di GCR linknya masih ada, tapi linknya sudah tidak bisa diakses. Bapak hapus dulu untuk yang sebelah kiri ya. Harusnya yang piketnya hapus nih. Siapa yang piket hari ini? Kangen sekolah enggak? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, untuk selanjutnya, Bapak contohkan bagaimana unsur-unsur yang ada ini membentuk ikatan. Ya, unsur Na dan unsur Cl. Kalau kita lihat dari reaksinya saja, misalnya Na plus dengan Cl min. Jadinya apa ini kelihatannya? Na plus tambah Cl min. Nanti menghasilkan apa nih? Silahkan yang bisa boleh. Na muatannya plus. Kemudian Cl muatannya min. Muatannya sudah sama belum? Plus minnya. Halo? Masih ada ini? Ya, betul. Classify ya. Jadi jawabannya adalah NaCl. Kenapa NaCl? Lihat dari jumlah muatannya. Di sini muatannya plus, di sini muatannya min. Ya, sudah sama berarti bisa langsung nih. Kemudian yang kedua. Yang kedua contohnya misalnya unsur Na dan unsur O. Bagaimana hasilnya? Kita tuliskan Na di sini. Tambah O. Atau Na2O ya. Ini Sulfa sudah menjawab. Jadi Na2O. Caranya mudah ya.
cara yang mudah, ini muatannya disamakan. Ya, ini muatannya disamakan. Di sini Na muatannya 1, O muatannya min 2. Yang muatannya 1 ini diberi koefisien. Diberi angka di depan. Ya, angka depan ini sebagai pengalih nantinya. Jadi 2 Na itu. Nah, jadi karena Na-nya ada 2, maka hasilnya Na 2O. Muatan positifnya dikali 2, jadi plus 2. Kemudian dengan O-nya yang muatannya 2 min, jadi Na2O. Selanjutnya, kalau unsurnya unsur Ca dengan Cl. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Ca dan Cl. Ca dan Cl, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ca muatannya berapa? Betul, Ca, Cl2. Siti Fatma ya. Ca, Cl2. Di sini dikalikan 2 Cl-nya. Cl-nya 2 plus. Kemudian Cl-nya min. Nanti kalian perhatikan penulisannya ya. Muatannya kalian buat superscript pangkat atas. Muatannya kalian buat superscript angka kecil ya. Ini karena angkanya tidak bisa dikecilkan. Jadi ini anggap saja ini pangkat atas. Kemudian yang jumlah dari atomnya ini pakai subscript indeksnya ya. Ca, Cl2, angka kecil di bawah. Ini contoh dari ikatan yang dibentuk atau senyawa yang dibentuk dari unsur-unsur. Ternyata di sini Na dengan Ca keduanya merupakan unsur logam. Ya. Na dengan Ca ini tergolongnya ke dalam jenis logam. Kemudian Cl dengan O tergolong unsur non-logam. Jadi, secara tidak langsung kita sudah belajar ikatan antara logam dan non-logam. Disebutnya ikatan ion. Nah, kurang lebih definisinya seperti ini. Ikatan ion, ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antara unsur logam dan unsur non-logam. Kita lihat di sini Na plus Na melepaskan satu elektron. Elektronnya ini diberikan kepada Cl. Ya. Kemudian untuk yang ini juga sama, ada dua unsur Na memberikan elektron kepada O, karena O butuhnya 2 elektron. Jadi yang nyumbang harus 2. Kalau masing-masing menyumbangnya 1 elektron. Kemudian yang ini Ca memberikan 2 elektron. Untuk siapa? Untuk 2 atom Cl, karena masing-masing Cl menerima hanya 1. Ya. Jadi elektronnya diberikan kepada Na 2 atom Cl, 2 ion Cl. Nah, selanjutnya, yang terakhir, bagaimana kalau ikatannya bukan antara logam dengan non-logam?
ikatannya antara non-logam dengan non-logam. Kalau non-logam dan non-logam, kedua-duanya sama-sama menerima. Misalnya nih, di sini ada Cl dengan O, ya. Ada Cl dengan O. Cl menerima 1 elektron, O menerima 2 elektron. Oke. Contoh lainnya misalnya H. Yang sebelah kanan Bapak hapus ya. Untuk contoh logamnya Bapak hapus, Bapak ganti dengan misalnya hidrogen dengan H ya. Dengan H, hidrogen itu 1, konfigurasinya 1. Nah, H ini dia hanya punya satu-satunya elektron. Supaya stabil dia mengikat berapa? Kan nggak mungkin dilepas ya. Pasti dia mengikat. Karena dia cuma punya 1 elektron, nggak mungkin dia lepas. Nah, selanjutnya H ini konfigurasinya jadi H+ nanti. H-nya H- ya. Kan dia H-nya oke, untuk pembahasan ini nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ya, karena untuk hidrogen ini spesial. Untuk hidrogen ini dia konsepnya saja dia menerima 1 elektron. Dalam unsur non-logam ini kecenderungan positif negatifnya dilihat dari nilai keelektronegatifan. Jadi nilai keelektronegatifan H ini lebih kecil dibandingkan dengan O misalnya, atau H ini lebih kecil daripada Cl. Nanti kalian bisa lihat lagi di materi yang lalu di sifat keperiodikan unsur ya untuk keelektronegatifan. PPT-nya sudah pernah Bapak share. Kemudian untuk H ini dia menerima 1 elektron. Bagaimana hasil yang dibentuk oleh H dengan O? H dengan O kira-kira jadi senyawa apa? H2O, betul. Tapi permasalahannya di sini adalah hidrogen menerima 1 elektron, oksigen menerima 2 elektron atau menangkap 2 elektron, sama saja ya. Kedua-duanya sama-sama menerima. Jadi nanti elektronnya gambarannya begini. Benar, Bapak hapus dulu. O, di sini konfigurasi elektronnya 6, valensinya 6. Maka yang 6 ini kita buat ya. Kita buat titik 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 6-nya di sini. Ya. Kemudian yang H-nya misalnya kita bedakan warnanya biru. Pakai H ini kan cuma punya 1 elektron ya. Dia punya 1 elektron, elektronnya disimbolkan dengan X misalnya biar tidak sama. Atau boleh dengan titik ya. Tapi warnanya berbeda nih. Yang biru punya O, punya H. Nah, ini H. Kemudian yang bawah juga H. Nah, jadi konsepnya tetap sama. Kedua-duanya mencapai oktet, yaitu 8. Ya. Kita lihat di sini untuk O, dia ada 8 elektron. Untuk H, H itu lebih dekat dengan helium. Maka dia membentuk 2 elektron. Kemudian H yang satunya juga sama, dia membentuk 2 elektron. Jadi stabil. Ya. Jadi bentuknya H2O. Kemudian contoh lagi, satu laginya dengan Cl misalnya. H dengan Cl. Ya, kita gambarkan H-nya. H, kemudian Cl.
H misalnya kita simbolkan dengan titik biru. Ya. Untuk H kita simbolkan dengan titik biru. Kemudian CL-nya dengan titik merah. CL ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita hitung untuk CL, kalau dia berikatan dengan H, dia butuh 1 elektron lagi sebenarnya. Jadi 1 elektron ini didapat dari H. Jadi dia stabil. Kemudian bagaimana dengan H? H di sini dia butuh 1 elektron dan CL memberikannya, ya. Nah ini elektron yang diberikan CL. Jadi ikatannya HCl. Senyawanya HCl. Nah, yang seperti ini namanya ikatan kovalen. Ini terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Tidak ada yang melepas, tidak ada yang menerima. Kedua unsurnya sama-sama menyumbang, ya. Jadi nanti lebih lanjut ikatan ion dan ikatan kovalen Bapak bahas di pertemuan berikutnya. Untuk materi hari ini kecenderungan unsur mencapai kestabilan, Bapak rasa cukup, ya. Silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan soal di Google Classroom hari Kamis. Ya, dari Bapak dicukupkan. Barangkali sebelum ditutup ada pertanyaan, boleh? Kalau tidak ada, Bapak tutup. Cukup? Gimana ini cukup? Ya, kalau sudah cukup, Bapak tutup ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih. Sama-sama. Ya, jangan dulu keluar ya. Kita foto bareng dulu sebentar. Biar Bapak tahu yang sampai akhir nih siapa. Jangan dulu keluar sebentar ya. Oke, dari halaman pertama ya, Bapak screenshot ya. 3, 2, 1. Kemudian di halaman kedua, Bapak screenshot. 3, 2, 1. Kemudian di halaman ketiga, Bapak screenshot. 3, 2, 1. Ya, total yang masih bisa bertahan sampai akhir ada 52. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.